Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup kalian tuh kayak dompet yang isinya tinggal kenangan? Rekening tinggal 1 digit, dan notifikasi paling rajin bukan dari gebetan, tapi dari aplikasi pinjaman online. Selamat datang di realita, tempat di mana usaha itu bukan cuma soal cari cuan, tapi juga soal bertahan hidup dari gempuran kenyataan, yang kadang brutalnya nggak kenal ampun. Kebangkrutan itu kayak tsunami, datangnya nggak pakai aba-aba, nyeret semuanya, dan ninggalin kita berdiri sendiri di atas reruntuhan impian yang dulu kita bangun mati-matian. Tapi, yang lebih besar dari tsunami adalah mereka yang bangkit dari hantaman itu. Karena jujur ya, bangkit dari kebangkrutan itu bukan kerjaan orang biasa. Itu kerjaan makhluk langka. Itu levelnya udah bukan pengusaha biasa, tapi pejuang sejati. Tapi jangan GR dulu, karena proses bangkit itu nggak seindah quote Instagram. Bukan juga soal teriak semangat pagi tiap hari. Ini soal nyali, soal keputusan. Apakah kita mau terus tenggelam, atau mulai jalan lagi? Meski harus dari titik minus, bukan dari nol. Sebelum kita terlalu dalam, gue cuma mau bilang makasih buat kalian semua yang udah jadi bagian dari keluarga besar Darbe Nusantara. Kalian tuh ibarat lilin di tengah mati lampu jam 2 pagi. Kecil, tapi jadi penyelamat. Tanpa kalian, channel ini mungkin udah karam kayak kapal tanpa kompas. Buat yang belum subscribe, serius nih? Masih mau mikir? Padahal tempat ini bukan cuma jadi tempat belajar bisnis, tapi juga tempat kita ketawa, bangkit, bahkan ngetawain kegagalan kita sendiri. Sarkas? Iya, tapi sarkas yang nyentil. Yang bikin kita sadar bahwa hidup ini keras, dan kita harus lebih keras lagi. Hari ini, kita bakal ngobrolin hal yang kadang jadi ketakutan terbesar para pelaku usaha. Kebangkrutan. Tapi kita akan lihat dari sudut pandang yang lebih dalam. Karena jujur aja, gagal itu wajar. Yang luar biasa itu ya bangkitnya. Video ini bakal kupas habis kenapa banyak bisnis ambruk bukan karena produknya jelek, tapi karena mental pebisnisnya rapuh kayak kerupuk kena air. Kita juga bakal bahas apa yang bikin sebagian orang justru makin kuat setelah jatuh, sedangkan yang lain langsung lenyap nggak bersisa. Ingat wejangan leluhur kita. Yang kuat itu bukan yang nggak pernah jatuh, tapi yang nggak pernah kapok buat bangkit. Dan itu bukan sekadar kata-kata manis. Itu adalah landasan kita dalam membangun kembali usaha dari titik terendah. Kita akan gali gimana caranya reruntuhan bisa jadi fondasi baru yang lebih kuat. Kita akan pelajari gimana luka bisa berubah jadi lencana. Dan yang paling penting, kita akan tanamkan dalam-dalam bahwa bangkit bukan tentang untung, tapi tentang harga diri. Jadi buat kalian yang lagi lemes, usaha lagi seret, atau baru aja kena tampar realita, duduk yang tenang, seruput kopi kalian. Atau kalau kalian lagi nyapu, nyuci, atau ngurus anak, tetap dengerin. Karena bisa jadi, video ini adalah obor yang selama ini kalian cari dalam gelapnya terowongan usaha kalian. Kebangkrutan bukanlah akhir, tapi kalau kalian nggak belajar dari itu, dan terus mengulang kesalahan, itu baru bencana. Yuk, kita mulai perjalanan kita hari ini dari titik nol, atau bahkan dari titik di bawah tanah. Karena dari situ, kita bakal gali emas yang paling murni. Dari situ, kita bangun mental juara. Welcome to Darbe Nusantara, mari bertumbuh dan berkembang bersama. Bersama kita lebih sangat bisa. Kebangkrutan. Kata yang terdengar serem, tapi sesungguhnya akrab dalam perjalanan siapapun yang berani terjun ke dunia usaha. Ini bukan dongeng atau cerita horor dari negeri antah berantah. Ini realita. Bahkan, dalam catatan resmi Kementerian Koperasi dan UKM, mayoritas usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia gagal di tahun pertama. Bukan karena produknya buruk. Bukan juga karena konsumennya nggak ada. Tapi karena satu hal, mental tidak siap hadapi kegagalan. Mental bisnis kita, sayangnya, seringkali didesain cuman untuk sukses. Gak banyak yang siap ditampar kenyataan. Kebangkrutan dalam bisnis itu seperti musim kemarau yang panjang. Tanaman yang akarnya dangkal akan kering dan mati. Tapi yang punya akar kuat, meski daunnya gugur dan batangnya kering, masih bisa hidup. Sayangnya, banyak pengusaha pemula itu terlalu fokus ke daun hijau, alias untung sesaat, tanpa mikir gimana cara bikin akar usaha mereka kuat dari dalam.
Mental pengusaha kita dibesarkan oleh narasi sukses cepat, cuan instan, jualan laku keras. Tapi lupa bahwa dalam dunia nyata, bisnis itu lebih mirip maraton, bukan lari jarak pendek. Kalau kita mau jujur, penyebab utama banyaknya usaha ambruk bukan pada soal produk atau pesaing, tapi karena mental dan strategi. Banyak yang tergoda gaya hidup setelah mulai cuan sedikit. Baru sebulan usahanya untung, langsung ambil cicilan mobil, ganti HP, dan booking liburan. Padahal bisnis itu butuh napas panjang. Uang yang mestinya jadi bantalan saat badai, malah dihabiskan untuk pencitraan. Ini bukan asumsi, ini fakta. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan, lebih dari separuh pelaku usaha mikro tidak memiliki dana darurat atau cadangan operasional lebih dari 2 bulan. Artinya, sekali kena goyangan, langsung roboh. Tragisnya lagi, banyak yang mengira kalau gagal dalam bisnis itu akhir segalanya. Mereka lupa bahwa para pengusaha besar pun pernah merasakan gagal total. Tapi bedanya, yang jadi legenda itu bukan yang nggak pernah bangkrut, tapi yang nggak pernah nyerah. Mereka justru belajar dari kebangkrutan itu. Mereka menulis ulang strategi, mereka review sistem, mereka upgrade diri. Dan yang paling penting, mereka belajar untuk nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Masalahnya, banyak yang nggak siap untuk proses pembelajaran itu. Terlalu sibuk menyalahkan pasar, pesaing, bahkan nasib, sampai lupa untuk bercermin. Coba kita lihat lebih dalam. Sistem edukasi kita belum banyak mengajarkan cara berpikir strategis dalam bisnis. Kita diajari cara bikin proposal usaha, tapi nggak pernah diajari cara ngadepin saat usaha hancur. Kita diajari menghitung untung, tapi nggak diajari menyikapi rugi. Padahal dua-duanya itu bagian dari siklus alami bisnis. Sementara itu, di dunia nyata, teknologi terus melesat, pola konsumsi berubah, perilaku pasar makin kompleks. Kalau mental kita lemah, kalau strategi kita ketinggalan zaman, ya siap-siap ditinggal zaman. Kebijakan pemerintah pun, meskipun sudah mulai banyak berpihak pada UMKM, tapi belum sepenuhnya efektif di lapangan. Program pendanaan, pelatihan, sampai bantuan permodalan masih banyak yang macet di tengah jalan. Birokrasinya ribet, eksekusinya lambat. Menurut survei Bank Indonesia, hanya sekitar 1/5 pelaku UMKM yang benar-benar mengakses pembiayaan formal. Sisanya, ngandelin utang pribadi, pinjol, bahkan gadai barang. Ini kondisi lapangan yang nggak bisa kita tutup-tutupi. Jadi ketika badai datang, bukan cuma usaha yang runtuh, hidup pun ikut tergilas. Dampaknya luar biasa. Bukan cuma soal kehilangan pendapatan, tapi juga tekanan mental, tekanan keluarga, dan krisis kepercayaan diri. Banyak pengusaha pemula yang setelah gagal, trauma untuk memulai lagi. Mereka jadi takut ambil risiko, takut mencoba, takut gagal lagi. Padahal sejatinya, dari kegagalan itulah kita bisa punya perspektif yang jauh lebih matang, lebih tajam, dan lebih adaptif. Tapi tentu itu kalau mental kita kuat, kalau kita siap untuk belajar, siap untuk bangkit. Dan disinilah akar masalahnya. Bangsa kita punya semangat gotong royong, tapi sayangnya belum punya kultur membangun kembali dari nol setelah runtuh. Kita masih terlalu sibuk jaga gengsi, masih malu ngaku gagal, masih takut terlihat lemah. Padahal sejatinya, gak ada yang lebih kuat dari orang yang mau berdiri lagi meski lututnya gemetar. Seperti pepatah leluhur bilang, pohon tinggi bukan karena tidak pernah diterpa angin, tapi karena dia tahu caranya tumbuh meski diterpa badai. Dan kalau kita lihat ke lingkungan sekitar kita, terutama dalam ekosistem UMKM, masalah mental ini makin nyata. Banyak yang masih menganggap modal itu soal uang. Padahal, modal paling penting dalam bisnis adalah kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan terus bergerak meski dalam kondisi terburuk sekalipun. Ini bukan cuma soal strategi, tapi soal karakter, soal daya tahan. Jadi, mari kita pahami, kebangkrutan itu bukan dosa besar. Itu bukan tanda kalian gagal jadi manusia. Justru sebaliknya. Itu adalah ladang ujian paling jujur untuk mengukur siapa kita sebenarnya. Mental kita, prinsip kita, dan seberapa serius kita memperjuangkan mimpi. Kalau kalian merasa sedang berada di titik terendah sekarang, kalian nggak sendiri. Tapi satu hal yang harus dicatat,
Titik terendah itu bukan tempat tinggal. Itu hanya tempat singgah. Tempat di mana kalian menyusun ulang arah, menata ulang strategi, dan memutuskan apakah kalian cuma mau jadi korban atau jadi pejuang. Dan sebelum kita lanjut, izinkan saya mengingatkan, di dunia usaha, semua orang berhak jatuh, tapi nggak semua orang punya keberanian buat bangkit. Video ini ada untuk kalian yang memilih bangkit, karena kalian tahu bahwa mental juara itu mahal. Tapi jauh lebih mahal kalau kita kehilangan semangat juang kita sendiri. Nah, mari kita masuk lebih dalam ke benang kusut kebangkrutan. Ini bukan sekadar soal rugi besar atau kas kosong. Tapi ada 3 lapisan masalah yang nyaris selalu muncul secara beruntun saat sebuah usaha ambruk. Pertama, hilangnya aliran kas yang bikin usaha tersendat, karyawan gelisah, dan vendor mulai menagih dengan nada tinggi. Kedua, tekanan psikologis yang menghantam langsung ke kepala, bikin keputusan makin blur, emosi nggak stabil, dan akhirnya makin memperkeruh keadaan. Dan yang ketiga, rusaknya kepercayaan. Dari pelanggan, dari partner bisnis, bahkan dari diri sendiri. 3 serangkai ini ibarat bom waktu. Begitu meledak, susah buat dipulihkan kalau mental kita nggak tahan banting. Masalahnya, mayoritas pengusaha di Indonesia belum siap menghadapi kombinasi tekanan itu. Menurut data dari CNBC Indonesia, lebih dari separuh UMKM gulung tikar dalam 3 tahun pertama. Penyebab utamanya bukan hanya karena tidak punya modal besar, tapi juga karena minim strategi bertahan dan manajemen risiko. Banyak pelaku usaha terjebak dalam siklus. Buka usaha, laku sebentar, nggak siap kalau penjualan turun, lalu tutup. Mereka nggak punya sistem. Nggak ada plan B, apalagi plan C. Begitu badai datang, semua kocar-kacir. Ada juga fenomena yang lebih bahaya lagi. Mental instan. Terlalu banyak pengusaha pemula yang terjebak dalam jebakan viral. Mereka berpikir, kalau produk viral dan ramai dibahas di media sosial, otomatis akan sukses jangka panjang. Padahal, kalau pondasi bisnisnya rapuh, sekuat apapun hype-nya, pasti runtuh juga. Contohnya, berapa banyak usaha kuliner yang viral karena TikTok, tapi cuma bertahan seumur jagung? Kenapa? Karena nggak dibangun dengan strategi jangka panjang. Fokusnya cuma gimmick dan kemasan. Nggak ada sistem distribusi yang kuat, nggak ada layanan pelanggan yang konsisten, dan nggak ada manajemen keuangan yang disiplin. Hanya bertumpu pada tren. Dan tren, seperti ombak, datang dan pergi sesuka hati. Disinilah celah besar yang jarang dibahas. Ketidaksiapan menghadapi siklus. Dalam bisnis, segala sesuatu itu bersifat siklikal. Ada masa panen, ada masa paceklik. Tapi sayangnya, banyak yang cuma siap panen, tidak siap paceklik. Saat penjualan naik, semua senang. Tapi saat grafik menurun, langsung panik. Akhirnya, keputusan diambil dengan tergesa-gesa. Nambah utang tanpa strategi. Potong biaya tanpa mikirin dampaknya. PHK karyawan tanpa rencana. Dan makin kesini, makin banyak yang kebingungan karena tidak punya data untuk evaluasi. Kalau kalian tanya ke pelaku usaha yang sudah lama bertahan, pasti mereka akan bilang, kekuatan utama bisnis bukan di produk, tapi di sistem, di manajemen, di strategi bertahan. Tapi ironisnya, sebagian besar UMKM, kita masih mengandalkan intuisi daripada perencanaan. Masih percaya feeling daripada forecast. Padahal, di era teknologi seperti sekarang, data bisa jadi senjata utama buat melihat arah angin. Tapi karena kurang literasi digital, banyak pelaku usaha yang ketinggalan. Padahal mereka punya potensi besar. Contoh nyata, coba kita tengok unit bisnis Darbe Group. Di bawah naungan PT IndiMic Inti Investama, banyak pengusaha lokal yang dapat bimbingan dan arahan strategis secara konkret. Gak sekadar dikasih motivasi, tapi juga diajarkan bagaimana membaca cash flow, menyiapkan diversifikasi, hingga menghadapi tekanan pasar yang berubah-ubah. Atau lihat PT Risna Darbeling dengan platform digitalnya yang bantu UMKM untuk terkoneksi dengan pasar dan digitalisasi sistem bisnis mereka. Bukan teori, ini langkah nyata. Tapi tetap, semua itu akan sia-sia kalau mental pengusahanya nggak dibenahi dari dalam. Dan mari kita buka satu fakta pahit yang sering dibungkam. Sebagian besar usaha bangkrut bukan karena persaingan atau modal yang kurang, tapi karena kehabisan napas. Secara harfiah,
karena nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat, nggak ada backup rencana. Dan ketika krisis datang, seperti pandemi kemarin, mereka benar-benar lumpuh total. Tidak ada cadangan, tidak ada pivot, tidak ada kemampuan untuk adaptasi. Hanya diam dan berharap keadaan kembali normal. Padahal dunia terus berubah, pasar terus bergeser, dan siapa yang nggak bisa adaptasi, pasti tergerus. Maka kebangkrutan sebenarnya adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang salah arah, yang dikumpulkan terus-menerus. Bukan satu kesalahan besar yang tiba-tiba. Dan sayangnya, kesalahan kecil itu sering tidak terasa. Mulai dari nggak nyatat pengeluaran, pakai uang kas untuk keperluan pribadi, atau males baca laporan bulanan. Semua itu numpuk dan jadi bom waktu. Dan boom, usaha hancur bukan karena satu badai besar, tapi karena ribuan lubang kecil yang diabaikan terlalu lama. Kesimpulannya, kita nggak bisa lagi melihat kebangkrutan sebagai musibah semata, tapi sebagai sinyal, alarm, panggilan untuk berubah, untuk memperbaiki sistem, untuk membenahi mental, untuk evaluasi total. Karena hanya dengan begitu, kita bisa bangkit dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Karena, ingat wejangan leluhur, besi yang tajam bukan karena tidak pernah ditempa, tapi karena ia berkali-kali dipukul, dibakar, dan dibentuk ulang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling mahal dari semua proses jatuh bangun dalam bisnis, bangkit lagi. Dan ini teman-teman, bukan perkara ganti logo, rebranding, atau bikin promosi buy one get one. Bangkit setelah jatuh dalam dunia usaha, itu seperti membangun rumah dari puing-puing bekas kebakaran. Debunya masih nempel, bau hangusnya belum hilang, tapi kita harus tetap pasang bata pertama. Dan itu dimulai dari satu hal, mental. Kita sering dengar istilah mental juara, tapi jarang banget yang tahu rasanya. Karena mental juara itu bukan soal menang lomba bisnis, bukan soal dapat penghargaan pengusaha muda berprestasi, atau tampil di headline media. Mental juara itu muncul saat kita bangun jam 3 pagi karena utang menumpuk, tapi tetap milih buat nyusun ulang rencana kerja ketimbang ngeluh. Itu muncul saat semua orang ninggalin, tapi kita masih percaya satu hal, bisnis ini belum selesai. Jadi, langkah pertama, sadari dulu bahwa bangkit bukan proses glamor. Ini perjalanan sunyi, dan butuh waktu. Langkah kedua, revisi total sistem. Kalau kemarin hancur karena nggak punya pencatatan yang rapi, maka sekarang mulailah dari yang paling dasar. Laporan keuangan. Catat semua. Dari pemasukan receh sampai pengeluaran beli kopi. Nggak usah malu. Karena dari sana kita tahu lubangnya di mana. Banyak banget UMKM yang jatuh bukan karena nggak laku, tapi karena bocor halus di keuangan. Uangnya ada, tapi nggak kelihatan. Dan ingat, uang yang nggak kelihatan, cepat atau lambat bakal hilang beneran. Langkah ketiga, rebranding bukan prioritas. Evaluasi produk dan value proposition jauh lebih penting. Tanyakan ini ke diri sendiri. Kenapa orang harus beli dari kita, bukan dari yang lain? Jangan jawab, karena lebih murah, karena perang harga itu jebakan paling klasik dalam bisnis. Kita bukan toko diskon. Kita adalah solusi, dan solusi itu bernilai. Jadi fokuslah memperkuat keunikan produk. Bikin satu fitur, layanan, atau pengalaman yang bikin pelanggan bilang, ini beda. Karena itu yang bikin mereka balik lagi. Bukan sekadar diskon. Langkah keempat, kuasai teknologi. Nggak ada alasan lagi buat gaptek. Bahkan warung kelontong sekarang sudah mulai pakai aplikasi kasir dan QR Code. Jadi, buat kalian yang bisnisnya kemarin tumbang karena nggak punya data, sekarang saatnya melek digital. Mulai dari yang paling gampang, bikin dashboard sederhana di spreadsheet. Bisa pakai template gratis. Lalu upgrade ke sistem point of sale kalau punya toko. Gunakan tools seperti Google Data Studio buat lihat performa penjualan. Dan kalau perlu, pelajari otomasi sederhana dengan platform seperti Zapier atau Notion. Semuanya bisa dimulai tanpa modal besar, tapi hasilnya bisa drastis. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih konkret. Bagaimana memulai lagi dengan modal terbatas, tapi strategi maksimal? Contoh nyata? Misal, kalian pernah bangkrut di usaha kuliner.
Maka sebelum buka usaha baru, lakukan evaluasi brutal. Apa yang bikin usaha dulu ambruk? Apakah lokasi, SDM, atau kita sendiri yang terlalu buru-buru ekspansi? Lalu sekarang, mulailah dari konsep minimalis tapi padat. Misal, konsep cloud kitchen. Modalnya nggak perlu sewa tempat besar, hanya dapur kecil dan kerjasama dengan platform pengantar makanan. Fokus ke satu menu unggulan. Buat resep andalan. Branding kuat di satu titik. Lalu mulai scaling dari situ. Estimasi modal awal bisa dimulai dari kisaran belasan juta, tergantung lokasi dan peralatan. Tapi kuncinya bukan di nominal, melainkan di model bisnis yang ramping, efisien, dan bisa diukur. Kalau usaha sebelumnya di bidang fashion dan gagal karena stok numpuk dan tren berubah cepat, maka bisa mulai ulang lewat metode pre-order atau made by demand. Nggak perlu produksi banyak. Cukup buka pesanan dulu, baru produksi. Ini bukan cuma mengurangi risiko stok mati, tapi juga meningkatkan eksklusivitas produk. Pelanggan jadi merasa, wah, ini limited edition. Dan itu bisa jadi nilai jual tersendiri. Nah, disinilah pentingnya paham dan kenal teknologi, terutama artificial intelligence alias AI. AI itu sekarang bukan cuma buat programmer. UMKM pun bisa manfaatin. Misal, pakai AI buat analisis tren pasar dari data sosial media. Kita bisa tahu warna, model, atau kata kunci apa yang lagi ramai. Atau pakai AI buat customer service lewat chatbot. Bahkan ada AI buat bantu kita nulis caption atau deskripsi produk yang menarik. Dan semua itu gratis atau murah. Yang mahal itu niat dan kemauan buat belajar. Contoh penggunaannya, bayangin kalian punya bisnis ikan frozen, kayak yang dijalankan oleh PT Darbe Kelana Makmur. Dengan bantuan AI, mereka bisa prediksi permintaan pasar berdasarkan data cuaca, musim panen, hingga tren ekspor di luar negeri. Hasilnya, produksi jadi lebih presisi. Nggak ada lagi stok berlebih atau kekurangan pasokan. Dan ini bukan mimpi, ini udah kejadian. Atau coba tengok Koin Darbe, koperasi digital yang membantu UMKM dengan model pembiayaan dan pencatatan yang transparan. Di sana, AI dipakai buat memproses pinjaman lebih cepat, menilai kelayakan anggota, bahkan memberi notifikasi saat cash flow bisnis mulai berbahaya. Inilah kekuatan kolaborasi teknologi dan keberanian untuk bangkit. Terakhir, ketika bisnis sudah mulai menghasilkan profit, jangan langsung foya-foya. Ini jebakan yang paling sering muncul. Uangnya baru bernafas sedikit, langsung dibelanjakan buat upgrade mobil, gadget terbaru, atau liburan mewah. No. Profit pertama itu ibarat darah segar buat perusahaan. Sebagian harus disisihkan buat dana darurat, sebagian lagi buat pengembangan usaha. Dan sisanya, ya boleh dinikmati, tapi jangan dibakar semua. Karena ingat, badai bisa datang lagi kapan saja. Jangan bikin kapal mewah tapi lupa simpan pelampung. Dan satu hal penting, jangan malu untuk pivot. Jangan gengsi untuk mengubah model bisnis. Yang dulu jualan offline, sekarang bisa online. Yang dulu fokus B2C alias langsung ke konsumen, sekarang bisa pertimbangkan B2B alias ke mitra bisnis. Dunia berubah dan yang bisa beradaptasi, dialah yang akan bertahan. Sekarang mari kita bahas, langkah apa yang wajib dihindari saat bisnis mulai menghasilkan profit. Karena ini fase yang tricky. Banyak pengusaha pemula yang justru terjebak euforia ketika usaha mulai jalan. Mereka pikir, oke, uang udah mulai muter, tinggal tunggu kaya. Padahal kenyataannya, justru di titik inilah lubang jebakan paling dalam itu menganga lebar. Hal pertama yang harus dihindari adalah ekspansi tanpa strategi. Jangan asal buka cabang, rekrut tim besar, atau ganti branding hanya karena merasa udah waktunya naik level. Naik level itu bukan soal gaya-gayaan, tapi soal kestabilan pondasi. Jadi sebelum ekspansi, pastikan 3 hal ini sudah solid. Sistem operasional, tim inti, dan cash flow. Kalau 3 hal ini masih bolong, ekspansi hanya akan mempercepat kehancuran. Hal kedua, jangan pernah melupakan pencatatan detail. Banyak bisnis yang setelah mulai profit, justru makin malas nyatet. Dikiranya semua bisa disimpan di kepala. Padahal tanpa catatan, kita nggak akan pernah tahu apakah profit itu sehat, atau cuma numpang lewat. Dan ingat, catatan keuangan
bukan cuma buat tahu berapa untung, tapi juga buat melihat tren, peluang efisiensi, bahkan jadi alat prediksi krisis. Hal ketiga, jangan campur adukan keuangan pribadi dan bisnis. Ini klasik tapi masih banyak kejadian. Ketika bisnis sudah profit, dompet pribadi ikut gemuk. Hati-hati. Kalau nggak ada pembatas yang jelas, kalian sedang menggali lubang dengan sekop emas. Pakailah sistem gaji tetap untuk diri sendiri. Disiplinkan diri sejak awal. Nggak usah ikut-ikutan gaya founder startup yang tampil mentereng, tapi tiap bulan pinjam uang buat bayar gaji karyawan. Sekarang mari kita ubah sudut pandang. Gimana kalau kita manfaatkan kondisi bangkit dari keterpurukan ini justru jadi momen terbaik untuk membuat brand yang lebih kuat? Nah, disinilah kekuatan storytelling masuk. Orang suka cerita. Dan bisnis yang bisa membungkus kegagalannya jadi kisah inspiratif akan lebih mudah diterima pasar. Contoh paling konkret, jujur dalam komunikasi. Ceritakan perjalanan bisnis kalian dari bangkrut sampai bangkit. Tunjukkan bahwa produk kalian lahir dari pengalaman pahit, dari pelajaran mahal, dan dari keberanian untuk mencoba lagi. Ini bukan soal drama. Ini soal membangun koneksi emosional dengan pelanggan. Karena di balik semua algoritma digital, pelanggan tetap manusia, dan manusia suka cerita nyata. Coba tengok PT Darbe Maju Mapan, yang memproduksi bakso sapi halal berkualitas. Mereka tidak hanya jual makanan, tapi juga cerita. Tentang ketekunan, tentang standar mutu yang dijaga, tentang keberanian untuk tetap berproduksi walau kompetitor besar makin banyak. Di sini, cerita jadi bagian dari nilai jual. Dan ini berlaku juga buat kalian. Entah kalian jual ayam, jual pakaian, jual jasa desain, atau bahkan menjual ide. Cerita yang jujur dan emosional akan selalu lebih kuat daripada iklan yang dibuat-buat. Langkah selanjutnya adalah kolaborasi. Jangan bangkit sendirian. Cari mitra, cari komunitas, cari ekosistem. Gabung ke koperasi, ke platform seperti Darbeling dari PT Risna Darbeling yang dirancang untuk bantu UMKM naik kelas lewat teknologi digital. Di situ, kalian bisa dapat akses ke pelatihan, ke market yang lebih luas, bahkan ke pendanaan yang lebih manusiawi. Dan yang lebih penting, kalian gak merasa sendirian. Nah, satu langkah lagi yang sering diremehkan tapi efeknya luar biasa. Bangun database pelanggan sejak hari pertama. Jangan cuma fokus cari pembeli baru terus. Jaga hubungan dengan pelanggan lama. Gunakan tools CRM atau minimal spreadsheet buat catat siapa beli apa, kapan terakhir beli, dan produk favoritnya apa. Dengan data itu, kita bisa bikin strategi retargeting yang jauh lebih hemat dan efektif. Dan ini bisa jadi penyelamat ketika kondisi pasar mulai lesu. Jangan lupakan juga pentingnya konsistensi konten. Sekarang, semua bisnis itu media. Kalau kalian nggak tampil di sosial media, kalian nggak kelihatan. Bukan berarti harus joget tiap hari di TikTok, tapi hadirkan konten yang punya nilai. Edukasi, hiburan, atau kisah di balik layar. Konsistensi konten bukan soal algoritma aja, tapi soal membangun kepercayaan. Orang akan percaya pada brand yang terlihat hidup dan aktif. Nah, kalau kalian bertanya, dari mana saya tahu kapan bisnis saya mulai stabil? Jawabannya adalah saat kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Kalau besok saya pergi seminggu tanpa pegang handphone, bisnis ini masih jalan nggak? Kalau jawabannya masih nggak bisa, maka kalian belum bangkit sepenuhnya. Artinya, sistem belum mandiri, tim belum siap, dan itu tugas kalian untuk membenahinya. Dan terakhir, kalau kalian masih merasa takut memulai lagi, ingat satu hal, semua orang yang sukses di dunia ini pernah gagal, tapi nggak semua orang yang gagal berani mencoba lagi. Itulah yang membedakan mereka. Bangkit bukan soal uang, bangkit adalah keputusan. Sekarang saya ingin mengajak kalian untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apa sih yang selama ini bikin kalian ragu untuk bangkit lagi setelah gagal? Apakah karena takut diomongin orang? Atau mungkin karena trauma melihat kerugian yang sudah terjadi? Ingat, setiap pengusaha sukses yang kalian kagumi pasti pernah mengalami titik terendah, bahkan jatuh berkali-kali. Tapi yang membedakan mereka dengan yang lain adalah keberanian untuk berdiri dan melangkah lagi. Jadi, dari cerita tadi, pertanyaannya simple.
langkah kecil apa yang bisa kalian ambil mulai hari ini untuk bangkit dari kegagalan itu? Apa yang bisa kalian ubah dalam bisnis kalian, sekecil apapun itu? Jangan tunggu besok. Jangan tunda lagi. Karena waktu tidak pernah menunggu siapapun. Justru yang diam dan menunda makin jauh tertinggal. Ingatlah wejangan leluhur yang mengatakan, air yang tenang menghanyutkan. Kadang, diam dan merenung itu penting, tapi kalau hanya berhenti tanpa bertindak, itu sama saja menyerah. Saatnya kalian menjadi air yang mengalir, mencari jalan walau harus melewati batu besar. Kalau kalian sudah punya ide atau langkah yang ingin dilakukan, tulis di kolom komentar sekarang. Sharing juga tantangan yang sedang kalian hadapi. Kita di sini bukan cuma untuk dengar, tapi untuk saling support dan bertumbuh bersama. Dan jangan lupa, kalau kalian merasa video ini berguna, segera tekan tombol like, bagikan ke teman-teman pejuang bisnis lainnya, dan subscribe channel Darbe Nusantara. Karena bersama kita lebih sangat bisa. Channel ini akan terus jadi tempat kalian belajar, dapat inspirasi, dan disuntik semangat supaya bangkit lebih kuat. Ini bukan sekadar video motivasi biasa. Ini adalah panggilan untuk bertindak nyata. Karena mental juara itu memang mahal harganya, tapi hasilnya tidak ternilai. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari pembahasan hari ini, kegagalan dalam bisnis itu adalah bagian dari proses yang sangat biasa. Tidak ada pengusaha sukses yang tidak pernah jatuh. Justru, yang membedakan adalah bagaimana cara kita bangkit kembali dengan mental juara yang tidak semua orang mampu miliki. Mental juara itu bukan cuma soal keberanian, tapi soal ketangguhan, keuletan, dan kecerdasan mengambil pelajaran dari setiap kegagalan. Ingat, jangan pernah menyerah hanya karena pernah bangkrut. Jadikan itu batu loncatan untuk memulai strategi baru yang lebih matang, lebih terukur, dan tentu saja lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Kunci utama adalah kemampuan membaca peluang, memanfaatkan teknologi terutama kecerdasan buatan, dan berani mengambil langkah konkret untuk mengubah keadaan. Di channel Darbe Nusantara, kita tidak hanya bicara tentang teori atau motivasi kosong. Kita bersama-sama belajar, berbagi strategi, dan bertumbuh agar bisa membawa bisnis kita naik kelas. Mari bertumbuh dan berkembang bersama. Bersama kita lebih sangat bisa. Sekarang giliran kalian, praktikan apa yang sudah dipelajari hari ini, bangun mental juara kalian, bangkit dari kegagalan, dan buat perubahan nyata dalam bisnis kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan konten-konten premium dan strategi tajam yang akan terus kami sajikan untuk kalian. Ingat, sukses itu bukan soal seberapa sering jatuh, tapi seberapa cepat dan kuat kita bangkit. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Darbe Nusantara, tempatnya pebisnis berani bertumbuh dan berkembang. Mari kita terus melangkah bersama, karena bersama kita lebih sangat bisa.